Tetapi untuk sementara di kepemimpinan Bupati kedua ini, Malaka yang adalah Laka Tebes yang sudah dicanangkan oleh Bupati Perdana, untuk sementara saya, menurut penilaian saya secara pribadi, sudah mulai redup. Tapi sedang program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bupati kedua, terus terang kami sebagai masyarakat saat ini tidak merasakan. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Irem Nahak dalam edisi diskusi lepas. Dan ini merupakan diskusi lepas pertama yang akan kita lanjutkan terus. Semoga ini kita lanjutkan terus. Dan saat ini teman-teman, saya sudah bersama dengan salah satu orang tua yang punya jiwa muda sekali dan punya prihatin terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Malaka. Kita akan berikan kesempatan untuk beliau bisa memperkenalkan diri. Silakan. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Alexander Tetitahu, memiliki istri 1, anak 4, berdomisili di Desa Weoe, Kecamatan Weliku, Kabupaten Malaka. Mungkin perkenalan singkat saya seperti itu. Oke, ini perkenalannya agak ya telinga agak geli juga tadi saya dengar. Oke, terima kasih Pak Alex sudah memperkenalkan diri kepada penonton. Pak Alex, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin diskusikan bersama Bapak Alex selaku orang tua yang tentunya punya pandangan yang baik untuk Kabupaten Malaka ke depan seperti apa. Mungkin yang pertama ini terkait dengan Kabupaten Malaka saat ini Bapak Alex. Kita mungkin Kabupaten Malaka sudah mekar beberapa tahun ya. Dan sekarang sudah pergantian kepemimpinan. Dan sekarang mungkin Bapak Alex sejauh ini melihat Kabupaten Malaka saat ini seperti apa? Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali, yang sudah beberapa kali teman-teman mempertanyakan ini kepada saya. Tetapi sepintas saya sekedar sekilas menggambarkan tentang Kabupaten Malaka, membandingkannya dengan kepemimpinan Bupati sebelumnya. Menurut pengamatan saya, bahwa Malaka yang sebelumnya saat kepemimpinan Bupati Perdana SBS Teh Briaseran, itu Malaka yang dikatakan Laka Tebes, itu betul bahwa terjadi, bahwa Malaka Laka Tebes. Tetapi untuk sementara di kepemimpinan Bupati kedua ini, Malaka yang adalah Laka Tebes yang sudah dicanangkan oleh Bupati Perdana, untuk sementara saya, menurut penilaian saya secara pribadi, sudah mulai redup. Yang adalah bersinar sekali saat Bupati Perdana, sekarang sudah mulai beredup dari beberapa segi. Oke, terima kasih Pak Alex. Redup ya, kata redup ini seharusnya ini salah satu kalimat yang tentunya terhadap pandangan kacamatanya Bapak Alex. Katanya redup, entah dari sisi apa. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak, bapak-bapak yang sementara nonton juga mungkin bisa menilai sendiri dan bisa komentar di bawah juga terkait redup menurut kamu. Pak Alex, terkait redup ini kita akan bahas lagi beberapa topik ya, karena pastinya redup ini dari berbagai macam segi yang terkait dengan Malaka saat ini dan Malaka yang sudah berlalu. Ya. Ini terkait dengan pertanian. Ya. Karena Kabupaten Malaka ini kan dikenal dengan hasil pertanian yang luar biasa. Dan ini kita lihat di kepemimpinan ini. Sebelumnya hasilnya nampak, dan sekarang kepemimpinan sekarang pun tentunya seharusnya ya harus nampak juga, karena program Bapak Bupati dan Bapak Bupati SNKT juga ada juga program unggulannya adalah swasembada pangan. Terkait swasembada pangan ini
menurut pengamatan Bapak Alex seperti apa ini Bapak Alex? Ya, baik, ini yang terjadi di dua kepemimpinan. Kepemimpinan pertama itu naik dengan RPM. Ya. Sedangkan untuk ini bupati yang kedua dengan swasembada pangan dengan nama besar yang akan dibawa adalah beras Nona Melaka, Horel Laketeo. Itu yang menjadi gencar yang selama ini dibicarakan saja, tetapi itu menurut saya itu hanya sebagai konsep. Karena untuk sementara belum terjadi. Karena menurut penilaian saya, bupati pertama sebelum mencanangkan RPM mulai melakukan kajian, penelitian dan mulai buat penemuan-penemuan baru yang adalah menjadi unggulan untuk Melaka. Dan ini terjadi saat itu. Waktu itu yang saat ini yang kami masyarakat petani merasakan itu penanaman jagung double track. Double track ini kami sangat merasakan karena saat masyarakat menanam dengan cara biasa 1 hektar hasilnya itu tidak maksimal, tetapi dengan cara double track yang dulunya 1 hektar hanya dapat 1 atau 2 ton 1 hektar, sedangkan sekarang kalau dengan double track 1 hektar bisa dapat sampai 5 sampai 8 ton. Itu hasil yang kami dapat dari bupati pertama. Tapi sedang program swasembada pangan yang dicanangkan oleh bupati kedua, terus terang kami sebagai masyarakat saat ini tidak merasakan itu, dan itu tidak terjadi. Itu kami menilai itu hanya sebagai satu konsep, dan konsep tetap akan menjadi konsep, dan karena belum terjadi ya, karena memang buktinya sekarang belum dirasakan ya terkait swasembada pangan. Ya, itu betul, itu yang kami rasakan. Selain itu, musim sekarang ini adalah musim bulan Oktober, itu musim di mana masyarakat petani itu mulai mempersiapkan lahan untuk pertanian. Yang dilakukan bupati pertama adalah traktor-traktor itu di dinas pertanian dikirim ke kecamatan-kecamatan, bahkan ke desa-desa dan dusun-dusun untuk mulai mempersiapkan lahan pertanian masyarakat untuk musim tanam pertama, yaitu Oktober Maret. Oke. Nah, tetapi yang terjadi saat ini masyarakat kewalahan. Traktor-traktor itu entah kemana. Apakah traktor itu hanya untuk kepemimpinan bupati pertama dan setelah itu angus dan hancur dan dibawa oleh bupati pertama, ataukah bupati kedua apa yang sudah diadakan oleh bupati pertama itu malu untuk menggunakannya sehingga itu dibiarkan rusak dan disimpan jadi barang rongsokan dan disimpan yang baik harus terus ya. Jadi menurut penilaian kami sebagai masyarakat, kenapa kok barang yang sudah ada tidak dipelihara atau diperbaiki untuk digunakan untuk mendukung program swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh bupati pertama dan kedua ini. Oke Bapak Alex, ini terkait traktor, ini pertanian juga ya. Kita masih di pertanyaan pertama yang terkait pertanian ya. Terkait traktor ini memang ada, mungkin masih ada, tidak mungkin dijual ya. Hanya yang menjadi mungkin penilaian semua orang, karena sejauh ini traktor yang lama masih ada, tapi ada beli baru lagi. Itu menurut Bapak Alex itu buang-buang anggaran atau seperti apa? Karena ada seharusnya kan perbaiki yang banyak ini. Ya. Baik, ini tidak tahu bagaimana itu program pemerintah, kita tidak tahu, tetapi menurut saya apa yang sudah menjadi ada dan itu harus dipelihara. Itu menjadi aset kabupaten. Yang ada beberapa, ya saya tidak tahu tentang hal itu, tetapi ada yang berupa hibah atau apa dibelanjakan dengan dana yang ditransfer ke daerah. Kita tidak tahu, tetapi itu urusan mereka. Yang kami tahu itu, kami sebagai masyarakat tahu itu bahwa ada traktor. Kok kenapa traktor yang sudah ada tidak diperbaiki? Bahkan ada yang rusak di tempat-tempat kecamatan-kecamatan, bahkan di desa-desa. Contoh satunya di WO itu ada satu yang sampai ini. Kenapa kok ini dibiarkan di depannya rumah puskesmas? Ya, di depan puskesmas itu ada satu. Itu sampai banyak. Kenapa itu barang kok sampai rusak? Kalau memang pemerintah tidak mau ini, biar hibahkan ke desa untuk desa dengan dana desa bisa perbaiki untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi kenapa? Tapi harus
berpegang pada aturan. Itu semua barang pemerintah itu harus dibuat berdasarkan aturan. Tetapi kenapa itu dibiarkan? Pemerintah anggap saja itu barang rongsokan atau memang itu sampah yang harus dibuang. Tapi kenapa harus dibuangnya di depan puskesmas? Oke Bapak Alex, untuk traktor itu kita ini dulu. Ini terkait masih lagi. Kalau kita terkait pertanian berarti banyak sekali karena memang daerah Melaka ini daerah pertanian. Jadi kalau kita diskusi tentang Melaka tidak akan habis. Nah, ini juga masih berkaitan dengan saya mungkin tanyakan sedikit tentang pertanian lagi. Ini terkait pertanian tapi program unggulannya pemerintahan sekarang, pemerintahan SNKT. Menurut Bapak Alex, program swasembada pangan yang di dalamnya ada beras Nona Melaka dengan Forelakateo. Ini menurut Bapak Alex sejauh ini apakah akan berhasil atau tidak? Ini menurut kacamata Bapak. Karena sejauh ini belum ada pergerakan apapun. Mungkin saja mereka baru buat apa saja, kurang tahu. Tapi menurut Bapak Alex seperti apa? Baik, yang saya dengar tentang beras Nona Melaka, beras Forelakateo itu semua itu saya dengar sejak kampanye, bahkan setelah dilantik, dan di beberapa tempat penyampaian Bupati kedua ini selalu singgung tentang beras Nona Melaka Forelakateo. Dan itu selalu di mana-mana berbicara tentang swasembada pangan itu selalu dibicarakan itu. Tetapi yang saya lihat sekarang menurut penilaian saya sebagai masyarakat petani dan itu saya melihat bahwa ini pasti ini hanya sebagai sebuah konsep. Karena saya bandingkan apa yang sudah dibicarakan atau dituangkan dalam visi dan misi itu harus dilaksanakan. Kok ini hanya tetap menjadi sebuah konsep? Sudah beberapa tahun yang sudah dilantikin, mungkin sudah 3 tahun, mau jalan 3 tahun sudah. Tetapi sampai sekarang tetap saja menjadi konsep beras Nona Melaka. Kita belum lihat di pasaran atau di tempat mana yang ada cap atau labelnya beras Nona Melaka yang dijual di kios-kios sekitaran Melaka. Soal beras Nona Melaka jangan bicara sampai di kios atau di mana. Soal tanam saja kita bagaimana kita mau bicara soal produknya. Yang terjadi bahwa baru-baru yang kali-kali lalu itu ada bupati panen Forelakateo, tapi bupati tidak pernah melakukan penanaman. Ya justru panen. Justru ini yang kita mau tanya, itu dari mana programnya bibit Forelakateo-nya dari mana? Jangan sampai kebun masyarakat diklaim. Iya, diklaim menjadi Forelakateo. Yang seharusnya harus diperbaiki. Yang seharusnya kan beras Nona Melaka ditanam artinya ditanam dari dinas pertanian. Ya, sehingga dikatakan diklaim menjadi beras Nona Melaka atau Forelakateo. Karena menurut penilaian awam saya sebagai masyarakat, Forelakateo bibitnya itu dari mana? Bibit itu betul bahwa bibit Forelakateo atau kacang hijau yang adalah bibit aslinya kah? Atau bibit yang ditanamnya bibit lain dipanen kok Forelakateo? Justru ini yang menjadi pertanyaan besar. Sama halnya dengan beras Nona Melaka. Beras Nona Melaka bibitnya mana? Jangan-jangan ambil Ciheran atau lain-lain. Bisa, tapi diprogramkan atau jangan campur-campur bibit. Nanti di dalam karungnya isinya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Seperti itu. Oke. Masih ada lagi? Masih ada menyangkut ini. Karena yang terjadi saat ini, yang saya menilai dari bupati pertama dan bupati kedua, apa yang dikerjakan oleh bupati pertama seperti RPM, sebelumnya dia harus membuat penelitian, kajian dan mengangkat tim pakar untuk menilai dulu apakah tanah ini cocok untuk ini, cocok. Setelah itu dibuatkan penelitian dan jadi mereka mulai terapkan dan sosialisasikan ke masyarakat. Dan itu terjadi. Dan itu memang betul RPM itu saat itu masyarakat merasakan sekali. Tetapi di mana yang terjadi di beras Nona Melaka yang sudah dicanangkan oleh bupati kedua dan Forelakateo ini hanya konsep dan masyarakat tidak pernah merasakan itu. Itu mungkin seperti penilaian. Terkait pertanian kita stop dulu karena kalau seperti yang tadi saya bicarakan terkait pertanian kalau kita diskusi untuk Kabupaten Melaka nanti panjang. Jadi kita stop untuk pertanian dulu, kita akan bahas hal lain. Nanti yang pertanian kita akan bahas lagi di sesi berikut. Ini terkait kesehatan dulu, karena kesehatan ini juga ini luar biasa dan pernah kita rasakan dan sekarang pun seharusnya kita rasakan juga. Karena program daripada
pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang agak agak sama. Betul. Terkait kesehatan, contoh kesehatan waktu bupati sebelumnya kan berobat gratis menggunakan KTP. Nah sekarang kan ada kesehatan juga, tapi dalam versi lain menggunakan KMS, kartu Malaka Sehat ini atau KMS. Nah, menurut pengamatan Bapak Alex sejauh ini kartu Malaka Sehat ini apakah dirasakan oleh masyarakat? Mungkin Bapak Alex tidak bisa lihat ke sana. Cukup di Bapak Alex punya lingkungan. Betul. Mungkin ada yang merasakan itu atau? Baik, saya bandingkan. Ya. Bahwa setelah Bupati SBS menjabat, saya tidak pernah melihat masyarakat atau orang di wilayah saya itu meninggal di rumah. Ya, besok ya. Ada terjadi bahwa mereka meninggal di rumah. Karena apa? Yang terjadi saat ini bahwa ada kartu Malaka Sehat atau KMS. Dan kartu Malaka Sehat itu modelnya bagaimana? Saya untuk sementara belum tahu. Itu modelnya bagaimana? Saya juga. Dan warnanya apa saya juga tidak tahu. Saya juga. Ya, itu. Tetapi yang sebelumnya Bupati SBS KTP ini kita pilih seorang dapat obat. Terkait KTP nanti sudah pindah ke Kabupaten Belu kan sekarang yang jalan ke Kabupaten Belu. Justru itu. Oke, lanjut. Bahkan dulu itu kita kemana-mana itu ke Kabupaten Belu, mereka bangga dengan program KTP yang dibuatkan oleh Bupati Stef, bahwa dengan menunjukkan KTP Malaka kamu bisa berobat gratis di Atambua dan di Kupang. Ya. Tetapi untuk sementara KMS ini tidak tahu jangkauannya kemana dan di rumah sakit mana rujukannya, sehingga kita tidak tahu. Dan kartu Malaka Sehat ini tidak semua masyarakat merasakan itu. Karena sebagian saja yang terima. Kalau yang tidak terima dia tidak bisa. Kalau KTP kan rata. Ya, kalau KTP semua kan punya. Entah itu kau lawan politik atau kita sama politik, kita bisa terima, nikmati semua, rasakan program itu semua. Makanya saya bilang program kesehatan yang dicanangkan oleh Bupati Stef Bria Seran itu menjadi fondasi yang sangat kokoh dan kuat. Dan untuk sementara bilang Malaka TMS itu hanya pada SBS. Jadi kalau membuat perbandingan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang, pemerintahan sebelumnya lebih laka karena ini laka dia juga menanamkan fondasi yang kuat. Ini laka juga, tapi masih mulai redup. Ya, tidak bersinar. Oke, terkait kesehatan, jadi kita sudah diskusikan dua hal penting pertanian dengan kesehatan. Jadi teman-teman sudah lihat. Kami juga mungkin saya berharap teman-teman juga bisa komen di bawah terkait pandangan umum teman-teman seperti apa. Kemudian terkait dengan pertanian dengan kesehatan, mungkin masih banyak hal lain yang akan kita diskusikan mulai dari birokrasi dan mungkin kita di kali berikut. Nanti ini saat terakhir mungkin saya minta pesan terakhir terkait apa yang sudah kita diskusikan siang ini mulai dari pertanian, kesehatan, pesan untuk pemerintahan sekarang dan mungkin untuk masyarakat pada umumnya Kabupaten Malaka. Baik, ini pesan saya singkat dan jelas. Ini saya mau bicarakan begini. Untuk pemerintahan sekarang dan sebelumnya, jangan suka membeda-bedakan. Hilangkan semua dendam. Mari kita bergandeng tangan membangun Malaka menjadi Lakten. Dendam politik yang sudah berlalu tidak boleh dipakai lagi. Kita berjuang sebagai anak-anak Malaka, kita berjuang untuk menjadikan Malaka ini Lakten. Supaya anak cucu kita yang akan menggantikan kita merasakan bahwa Malaka adalah Lakates seperti yang dibicarakan oleh SBS. Dan ini hal baik yang harus diteruskan. Bukan berarti hal baik ini kita harus tinggalkan dan kita mulai yang baru yang sebenarnya bukan ciri khasnya kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Lex sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita diskusi sharing-sharing terkait perkembangan Malaka dan ada beberapa hal penting yang ada di Kabupaten Malaka ini. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di waktu-waktu berikut dan tentunya dengan topik-topik yang menarik sekali tentang Kabupaten Malaka mulai dari birokrasi dan masih banyak lagi hal lainnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di video berikut. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa.